Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Dia yang terlupakan dan dia yang diagungkan. Soekarno versus Soeharto. Menjelang peristiwa G30S, isu sakitnya Presiden Soekarno menjadi salah satu pemicu tindakan yang diambil oleh beberapa kelompok yang sedang berpikir di politik. Jika Presiden Soekarno meninggal, siapa penggantinya? Bung Karno pernah mengalami gagal ginjal dan pernah dirawat di Wina. Pada bulan Juli 1965, muncul rumor tentang sakitnya Bung Karno. Tanggal 4 Agustus ia muntah-muntah dan membatalkan jadwal kerja hari itu. Desas-desus ini menyebar luas. Jenderal Ahmad Yani segera berkunjung dan menjumpainya dalam keadaan baik-baik saja. Di dalam memoarnya yang baru terbit pada tahun 2000, Subandrio mengatakan bahwa dokter yang memeriksa Bung Karno adalah dokter keturunan Cina dari Kebayoran Baru, bukan dokter dari RRC. Usia yang makin tua menyebabkan mantan Waperdam dan Menteri Luar Negeri ini sulit mengingat suatu peristiwa secara persis. Namun sebetulnya apa yang disampaikannya barangkali juga ada benarnya, karena dalam persidangan Mahmiluk tahun 1966, Subandrio mengakui tentang keberadaan dokter dari RRC tersebut. Namun Presiden Soekarno juga memiliki dokter pribadi, salah satunya adalah Dr. Tan. Mungkin dia yang dimaksudkan oleh Subandrio. Pada 4 Agustus 1965, Mahar Marjono yang sedang praktek di Rumah Sakit Sankorolis dijemput oleh Mayor Dr. Daryono dari Cakrabrilawa ke Istana Merdeka. Presiden Soekarno muntah-muntah, pusing dan tidak bisa berdiri karena sempoyongan. Mahar melihat ada dua dokter RRC di Istana Merdeka. Tanggal 8 Agustus 1965, saksi Mahar melihat DNA di Istana Merdeka dan masuk ke ruangan tempat Bung Karno diperiksa. Saat itu saksi sedang memeriksa kesehatan Bung Karno dengan dua neurolog dari RRC. Aidit bertanya, bagaimana kesehatan Bung Karno? Jawab Mahar, baik. Menurut Subandrio dalam persidangan, penyakit presiden sebetulnya tidak serius, namun masalahnya Bung Karno tidak mau dioperasi. Oleh sebab itu, para dokter dari RRC melakukan pengobatan dengan ramuan tradisional untuk mengobati atau menghancurkan batu ginjal. Membunuh pelan-pelan. Setelah Soeharto berkuasa, perlakuan yang diberikannya terhadap Bung Karno sekilas kelihatan halus, namun sebenarnya sangat menyakitkan. Hal ini terlihat penuturan Oi Hong Kian yang pernah menjadi dokter gigi Bung Karno. Pada tahun 1967, Dr. Tan, dokter pribadi Bung Karno, meminta Oi datang ke istana karena sang presiden sakit gigi. Ternyata peralatan gigi yang ada di Istana Negara sudah ketinggalan zaman, berasal dari gudang Nika, Belanda. Memakai bor gigi yang tidak dilengkapi air pendingin, Oi menyarankan agar perawatan gigi dilakukan di rumah saja, sekaligus tempat praktiknya di Jalan Serang, karena alat-alatnya lengkap dan modern. Namun hal itu tidak diizinkan oleh pihak keamanan. Terpaksa alat-alat yang ada pada tempat praktik Dr. Oi dibawa ke istana lalu dipasang. Setelah selesai, dibawa kembali ke rumah dan dipasang pula di sana. Betapa repotnya. Ternyata Bung Karno memerlukan perawatan yang intensif
sehingga Oi terpaksa bolak-balik ke istana. Setiap kali pengobatan, Bung Karno menahan Oi untuk bercakap-cakap. Sang presiden itu sangat kesepian. Tidak ada lagi pembantunya dan teman-temannya yang berani datang ke istana kecuali segelintir orang seperti Lemina dan pengusaha dasar. Bulan Maret 1967, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden, dan Bung Karno harus angkat kaki dari Istana Merdeka dan pindah ke Bogor. Sebetulnya sejak lama ia sudah diperlakukan sebagai tahanan rumah. Permulaan September 1967, Bung Karno sakit gigi. Karena di Bogor tidak ada alat perawatan, ia harus datang ke dokter gigi. Namun itu dilakukan dengan pengamanan yang ekstra ketat. Pukul 9 pagi, Bung Karno datang. Sebelumnya mobil Dr. Oi sudah dikeluarkan dari garasi. Mobil Bung Karno masuk garasi dan pintu garasi ditutup. Lalu Bung Karno yang masih berstatus presiden masuk ke rumah dokter gigi melalui garasi. Ini persis seperti orang memasuki kamar motel di Jakarta. 6 orang prajurit bersenjata lengkap masuk rumah. Bahkan salah satu di antaranya memaksa untuk masuk ke ruang praktek Dr. Oi. Namun sang dokter meyakinkan bahwa ia harus menjaga rahasia penyakit pasiennya, sehingga tentara itu akhirnya menjaga di depan pintu. Bung Karno beberapa kali datang ke rumah ini, bahkan belakangan ia juga meminta kepada dokter gigi Oi untuk menjadikan rumah itu tempat Bung Karno bertemu dengan putra-putrinya, walaupun hanya sesaat pada waktu sang ayah dirawat. Dokter gigi Oi tidak menyebutkan siapa saja di antara anak Bung Karno yang berkunjung ke sana. Bulan Maret 1968, Dr. Oi pindah menetap di negeri Belanda. Sebelum berangkat, ia sudah siap untuk memberi cor emas pada gigi Bung Karno. Namun urung terlaksana karena pengawasan terhadap Bung Karno semakin diperketat. Dalam perawatan itu, Dr. Gigi Oi membantu ikhlas. Ia tidak dibayar sepersen pun oleh Bung Karno, apalagi oleh pemerintah. Sejak awal 1968, Bung Karno berada dalam karantina politik dan tinggal di pavilion Istana Bogor. Kemudian dipindahkan ke peristirahatan Himpuri Bima Sakti di Batu Tulis Bogor. Sementara itu, tuntutan rakyat dibuat sedemikian rupa agar semakin keras mendesak Bung Karno diadili dengan dalih keterlibatan dalam peristiwa G30S. Persangkaan itu diperkuat kenyataan bahwa Soekarno tidak mau mengutuk PKI yang pimpinannya terlibat dalam percobaan kudeta. Rahmawati menemui Soeharto di Cendana, meminta agar Bung Karno dipindahkan ke Jakarta. Awal tahun 1969, Bung Karno pindah ke Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto, sekarang Museum Satria Mandala. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia pertama itu terus diperiksa oleh Kopkamdi. Setelah sakit Bung Karno makin parah, barulah Soeharto memerintahkan menghentikan interogasi. Sebelum Profesor Mahar Marjono meninggal, ia sempat menceritakan kepada Dr. Kartono Muhammad bahwa obat yang dipersepkannya disimpan saja di lab oleh seorang dokter yang berpangkat tinggi. Dr. Kartono Muhammad sedang menulis kasus kesehatan Bung Karno dengan mewawancarai antara lain perawat yang sehari-hari menunggu Bung Karno di Wisma Yaso, serta Profesor Mahar dan Dr. Wu Jiping, dokter Cina yang merawat Bung Karno. Dari jawaban Dr. Kartono Muhammad menduga bahwa Bung Karno dibiarkan meninggal tanpa perawatan medis yang seharusnya. Tanggal 21 Juli 1970, tokoh proklamator itu wafat. Upacara pemakaman dilakukan secara kenegaraan, namun Soeharto masih mengatur lokasi kuburan sang mantan presiden. Maka dicari alasannya bahwa Soekarno semasa hidupnya sangat mencintai ibunya, maka selayaknya ia disemayamkan di samping makam ibundanya di Blitar.
Padahal dalam surat wasiatnya beliau ingin dimakamkan di bumi Parahyangan, di Batu Tulis atau di kebun raya Bogor. Dapat protes dari istri-istri dan putra-putri Bung Karno. Namun hal ini diajukan oleh Jenderal Soeharto. Sampai soal yang kubur Presiden Soekarno pun masih diatur oleh Jenderal Soeharto. Alasan Soeharto tidak membawa Soekarno ke pengadilan dengan strategi ganda. Pertama, menjalankan muslihat ngeluruk tanpa bolo, berperang tanpa tentara. Ia berhasil menyingkirkan lawan politik terbesarnya tanpa membuang banyak tenaga. Rakyat dibiarkan menghujat dan menuntut Bung Karno ke pengadilan. Sebab itu, pemeriksaan oleh Kopkamtib terus dilaksanakan untuk mengakomodasi tuntutan rakyat. Tetapi pemeriksaan itu lebih bersifat teror mental yang akan melelahkan Bung Karno yang sudah sakit-sakitan. Kalau diadili, belum tentu terbukti kesalahan Bung Karno. Namun dengan tanpa pengadilan, rakyat sudah termakan opini bahwa Bung Karno terlibat dalam percobaan kudeta G30S. Kedua, Soeharto dapat nama baik karena ia mengamalkan dan mensosialisasikan mikul dur mendem jeruk. Maksudnya, orang tua harus dihormati. Tentunya ini diharapkan agar hal serupa diperlakukan masyarakat terhadap dia suatu saat nanti. Pada akhir pemerintahan Soekarno, memang banyak orang mati karena kesulitan ekonomi. Tetapi tidak sebanyak rakyat yang menderita kekerasan oleh militer, terutama selama 1965, 1998. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang telah jadi korban semasa Soeharto memerintah. Dimulai dari pembantaian terhadap PKI, penahanan tanpa proses, pengadilan di Pulau Buru, pembunuhan misterius, kasus Aceh, Irian Jaya, Timur Timur, Lampung, Tanjung Priok, dan lain-lain. Dari sudut ekonomi, Soeharto secara simultan melakukan praktik dari jumlah korban manusia dan totalitas uang yang bocor. Kesalahan Soeharto berlipat ganda dari Soekarno. Memang diakui bahwa kedua tokoh ini telah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara, sehingga hal itu dapat meringankan kesalahannya. Sampai akhir hayatnya, Bung Karno tetap diatur oleh Soeharto. Soeharto lebih beruntung, dimanjakan oleh pers dan beberapa artis serta Pak Ustadz yang dapat membacakan doa sambil menangis. Tentu ia akan dimakamkan di samping istrinya di Astana Giri Bangun Solo. Demikian kura-kura Pakar Lambe Sundel.